Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'adhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihah yad'u lahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul mubinul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman jamaah salat Jumat Masjid Al-Hurriyah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan hingga pada hari ini. Dalam kesibukan kehidupan dunia kita mulai berkumpul di Masjid Al-Hurriyah IPB ini untuk melaksanakan salat Jumat. Semoga ibadah kita hari ini dan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan pada hari-hari yang lalu dan insya Allah pada masa yang akan datang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi wasilah jalan untuk meraih kemuliaan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dengan menambah usia kita memasuki tahun 2026 Hijriah, 2026 Miladiyah. Semoga dengan tambahnya usia kita terus memperkuat tekad dan semangat untuk terus meningkatkan amal soleh, sekaligus melakukan muhasabah terkait bekal apa yang telah akan kita siapkan untuk menuju kampung halaman kita yang sesungguhnya dia wilayah kelak, insya Allah menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan kita yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umat manusia dari lembah kegelapan jahiliyah kepada jalan kebenaran di bawah panji dinu Islam. Mudah-mudahan dengan jalan itu kita terus bertekad. Pada momentum yang bersamaan pada hari ini adalah Isra Mi'raj 27 Rajab. Maka kita juga terus membuat tekad dan semangat kita untuk tidak ada pilihan lain bagi kita meneladani kehidupan dalam menarungi lautan kehidupan ini kecuali sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kehidupan dunia yang boleh kita sebut semakin gelap dan jauh dari tuntunan akhlak yang mulia. Dan oleh karena itu sekali lagi tidak ada jalan lain bagi kita kecuali tekad kuat untuk memegang teguh dinul Islam dengan meneladani akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berwasiat kepada diri saya dan jemaah sekalian, mari kita teruskan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni tekad kuat penuh tanggung jawab untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena ketahuilah bahwa dengan bekal takwa itulah kita akan
diberikan jalan kehidupan, kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, insyaallah. Ikhwatul iman, jemaah salat Jumat yang berbahagia. Tema khotbah kita pada hari ini yang disampaikan pengurus JKM Al-Huria kepada saya adalah tentang sedekah, memberi yang terbaik. Sedekah sebagai investasi akhirat dan penguat solidaritas. Kata kunci tentang tema khutbah kita pada hari ini adalah sedekah. Kata sedekah dari kata bahasa Arab as-sadaqah yang berasal dari kata as-sadiq yang berarti benar, karena ia menunjukkan kebenaran dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama seperti Ar-Raghib Al-Isfalaqani mengatakan bahwa sedekah adalah harta yang dikeluarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dinamakan sedekah karena ia menunjukkan pembenaran orang yang bersedekah, mengeluarkan rezeki kepada orang lain, dan menunjukkan kebenaran imannya secara lahir dan batin. Sehingga sedekah dimaknai sebagai sebuah perbuatan yang menunjukkan pembenaran dan kebenaran iman seseorang. Artinya dalam kerangka prinsip-prinsip Islam, seseorang yang bersedekah berarti ia telah menunaikan perintah Allah sebagai bagian dari perwujudan iman Islamnya. Meskipun dalam kerangka status hukumnya sedekah tergolong hukumnya sunnah. Artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Berbeda dengan zakat yang hukumnya wajib, yakni apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala safa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi syafaat atau pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Bertambahnya tahun artinya bertambahnya umur kita. Perjalanan waktu adalah sebuah keniscayaan hidup. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita melalui surat Al-Asr tadi. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Demi masa, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan merugi dalam perjalanan waktu hidupnya, kecuali mereka yang menjaga imannya, mereka yang beriman dan melakukan amal saleh. Dan juga senantiasa wasiat-wasiatkan untuk menegakkan kebenaran, dan wasiat-wasiat untuk kesabaran dalam mengarungi kehidupan ini. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran juga, Allah menegaskan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal qadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah perintahkan kepada kita untuk bersegera memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih ampunan Allah dan meraih surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu adalah anfiqu mimma razaqnakum fis sarri wad dharra wal qadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang menginfakkan sebagian rezekinya, bersedekah di jalan Allah, dan juga mereka yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, karena dia tahu bahwa Allah sungguh mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, marilah kita bergegas untuk mengisi waktu-waktu kehidupan kita ke depan, karena maut tidak akan pernah kita tahu kapan dia datang menjemput kita. Dan oleh karena itu bersegeralah kita mengisi setiap waktu kehidupan kita, antara lain dengan menjaga keimanan kita dan mengamalkan sedekah sebagai salah satu jalan penting untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menegaskan di dalam surah Al-Munafiqun, pada ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu.
Lalu ia berkata, "Ya Rabb, Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, sesaat saja, agar aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Betapa pentingnya sedekah sebagai salah satu amal yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan. Maka Allah menegaskan, bahkan seseorang yang menjelang maunya mati, yang meminta dispensasi kepada Allah agar bisa hidup kembali sesaat saja untuk dia bersedekah. Dan oleh karena itu, sedekah sekali lagi memiliki makna yang penting, hati yang penting. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menegaskan bahwa orang bersedekah dapat dibebaskan dari siksa api neraka, dilepaskan dari penyakit, dijauhkan dari musibah dan ujian. Oleh karena itu, mari jamaah rahimakumullah, saya mengingatkan diri saya dan mengajak jemaah semuanya untuk bergegas menjadikan sedekah sebagai salah satu amal utama kita sebagai mukmin, sekaligus sebagai pembuktian kebenaran iman Islam kita, dengan menyisihkan sedikit dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik pada waktu lapang, banyak rezeki, maupun waktu-waktu sempit saat kekurangan rezeki. Insya Allah melalui jalan bersedekah tersebut semata ikhlas karena Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, baik langsung dalam kehidupan di dunia maupun sebagai investasi yang kelak kita raih dalam kehidupan di akhirat sebagai kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, pelaku kebaikan dapat mencegah dari kejadian buruk. Bersedekah secara rahasia dapat mencegah murka Tuhan, dan silaturahmi dapat memperpanjang umur. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah itu meredam murka Allah dan menolak mati dalam keadaan buruk, su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang balasan bagi mereka yang bersedekah, berinfak, dengan balasan yang berlipat ganda hingga 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah juga menegaskan bahwa berinfak atau bersedekah dengan menyisihkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita, ibarat melakukan suatu perniagaan yang tidak pernah merugi. Seperti dalam firman-Nya pada surah Fatir, surah 35 ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kita pasti yakin dengan janji Allah pada kita semua sebagai hamba yang taat patuh kepadanya, bahwa dengan setiap amal kebaikan yang kita lakukan, termasuk bersedekah, pasti akan mendapat balasan. Ingat bahwa sedekah jariah merupakan aset yang tidak pernah berakhir, memberikan manfaat kepada orang yang bersedekah, meskipun dia telah wafat, yakni sebagai suatu bentuk investasi akhirat, berupa pahala yang terus mengalir, meskipun kita telah meninggalkan dunia ini. Sebagaimana hadis yang saya bacakan di awal khutbah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah mati anak Adam, putuslah amalnya, kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, berkenaan dengan sedekah ini, maka ada hal-hal penting yang perlu menjadi bahan renungan kita semua. Pertama, bahwa sedekah merupakan bukti perwujudan iman Islam kita, sekaligus tanda hati yang hidup. Yang kedua, bahwa di dalam bersedekah dengan menyisihkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita, harus dilandasi dengan kesadaran iman yang kuat, bahwa yang kita berikan itu adalah sesuatu yang terbaik, bukan sisa, dan bukan pula sekedar formalitas, melainkan harus dilandasi dengan keikhlasan hati, sebagai wujud ibadah semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa sedekah yang kita berikan itu merupakan bagian dari panggilan untuk menguatkan hati dan solidaritas mukmin, sekaligus solidaritas manusia dan kemanusiaan,
untuk saling menguatkan yang lemah, juga dalam spirit yang lapang membantu yang sempit. Yang keempat, bahwa mukmin yang mulia adalah mukmin yang menjadikan sedekah sebagai bagian dari gaya hidupnya. Karakter dasar dari seorang mukmin yang benar, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan bukan menjadi program musiman saja. Dan yang kelima, bahwa ketika mengeluarkan harta untuk sedekah, harus dilandasi dengan akhlakul karimah. Jangan disertai dengan ucapan atau perbuatan yang menyakiti orang yang menerimanya hingga ia merasa malu. Ketika orang datang meminta bantuan kepada kita, maka gerakan hati iman Islam bahwa itu adalah jalan yang diberikan Allah menguji kita, keimanan kita dan Islam kita agar peduli pada kesesama kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita renungkan sebuah kisah yang penting, riwayat yang disampaikan, rangkaian yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi. Rajinlah bersedekah, sedikit atau banyak, karena sesungguhnya dalam sedekah itu ada 10 hal yang terpuji, yakni 5 berlaku di dunia dan 5 berlaku di akhirat. 5 yang berlaku di dunia dengan bersedekah yaitu: pertama, sedekah dapat mensucikan harta. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ketahuilah, sesungguhnya jual beli itu tidak terlepas dari main-main, bersumpah dan berbohong. Karena itu bersihkanlah ia dengan sedekah. Yang kedua, sedekah dapat membersihkan badan dari dosa. Sebagaimana firman Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Yang ketiga, sedekah bisa menolak musibah dan berbagai macam penyakit. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Yang keempat adalah sedekah dapat memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin. Padahal itulah bentuk amal yang paling mulia dan yang paling utama. Yang kelima adalah sedekah bisa mendatangkan berkah pada harta yang kita miliki dan melapangkan rezeki. Seperti firman Allah di dalam Surah Saba ayat 39. Dan barang apa saja yang dinafkahkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dan 5 hal yang berlaku di akhirat sebagai bentuk investasi akhirat kita adalah: pertama, sedekah kelak akan menjadi tempat berteduh dari panas yang sangat membara bagi orang yang mengeluarkannya. Yang kedua, sedekah dapat meringankan proses hisab atau perhitungan amal yang kita hadapi di akhirat kelak. Yang ketiga, sedekah dapat menambah bobot amal kebajikan kita yang dikerjakan selama hidup di dunia. Dan yang keempat adalah sedekah dapat membantu kita melewati jembatan Siratal Mustaqim yang sangat menakutkan. Dan yang kelima, sedekah dapat meningkatkan derajat surga kita. Mudah-mudahan kita semua merenungkan ini dan menjadikan tahun 2026 dalam perjalanan umur yang diberikan Allah kepada kita dengan menguatkan akhlak, budaya, semangat bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Karena kita yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, pasti dibalas Allah dengan berlipat ganda. Mari kita bergegas memperkuat akhlak kita sebagai muslim yang peduli terhadap sesama. Kita tunaikan melalui sedekah, termasuk berusaha berpartisipasi dalam banyak kegiatan yang dikoordinir oleh DKM Al-Huriyah. Insya Allah dalam semangat iman Islam dan akhlakul karimah, sebagai warga IPB, dalam mencari dan memberi yang terbaik, dalam semangat memperbuat spirit sebagai barisan umat yang selalu menginspirasi dan terus berinovasi, menghasilkan karya-karya terbaik dan bermanfaat bagi umat dengan kekuatan integritas diri, jati diri yang kokoh dengan akhlakul karimah. Insya Allah selamat hidup kita fid dunia. Di tengah-tengah banyak saudara kita yang mengalami musibah yang membutuhkan bantuan kita, maka gerakan bersedekah merupakan bagian penting dari perwujudan akhlak luhur kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله
faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperlakukan diperbuat untuk bekal hari akhiratnya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزق توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزق توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزق توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.